Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Imam Muzaki, di mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif untuk kelas 10 dengan jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Untuk itu, mari kita simak pembelajaran video pada hari ini dengan serius tapi santai. Mesin 2 langkah dan 4 langkah. Asal mula tenaga yaitu hasil pembakaran bahan bakar ini menghasilkan tenaga panas. Kemudian sarana untuk mengubah tenaga panas menjadi tenaga gerak ini adalah motor bakar atau mesin, kemudian menjadi tenaga gerak. Asal mulanya yaitu udara dan bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar dikompresikan, kemudian terjadi pembakaran, terjadi gerak bolak-balik, dan menjadi gerak putar. Ini asal mula tenaga. Syarat motor bakar menghasilkan tenaga, yang pertama udara, bahan bakar, pembakaran atau sumber panas. Yang kedua adanya gerak bolak-balik atau gerak berputar. Yang ketiga kompresi pada campuran udara, bahan bakar, dan adanya siklus mesin. Ini syarat motor bahan bakar. Kemudian komponen dasar mesin 4 tak. Satu kepala silinder, cylinder head, cylinder cope yang terdiri dari mekanisme katup dan busi. Nomor kedua, komponen mesin 4 tak, silinder atau silinder. 3 torak atau biasa disebut piston atau orang bengkel katakan seher. Kemudian ada batang penghubung connecting rod atau stang seher. Yang kelima ada poros engkol, crankshaft atau biasanya orang umum sampaikan kroas. Komponen dasar mesin 2 tak, satu kepala silinder, head cylinder head atau cylinder cope. Yang ke nomor 2 ini ada torak piston atau seher, cylinder cope. Kemudian yang keempat batang penghubung connecting rod atau stang seher. Yang kelima poros engkol atau crankshaft atau kroas. Ini adalah komponen-komponen dasar mesin 4 tak dan 2 tak. Selanjutnya ada siklus mesin. Yang pertama langkah hisap, yaitu mengisi silinder dengan campuran yang mudah terbakar. Langkah hisap ini yang dihisap itu campuran bahan bakar dengan udara. Yang kedua, menekan campuran tersebut sampai pada volume tertentu. Nah, ini yang kita sebut dengan langkah kompresi. Selanjutnya, yang ketiga, menyalakan campuran sehingga mengembang dan menghasilkan tenaga. Ini disebut dengan langkah usaha. Yang ketiga, mengeluarkan gas-gas yang telah terbakar dari dalam silinder atau disebut dengan langkah buang. Inilah siklus mesin pada umumnya. Yang pertama, saya ulangi, ada langkah hisap, ada langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Proses kerja secara teratur dan terus-menerus untuk menghasilkan tenaga yang terdiri dari langkah hisap atau intake, ada langkah kompresi atau compression, yang ketiga ada power atau langkah usaha, selanjutnya langkah buang atau exhaust. Dilanjut lagi dengan langkah hisap dan seterusnya. Inilah proses kerja siklus mesin secara teratur dan terus-menerus.
harus kita pahami dan kita tekankan untuk siswa-siswa di teknologi dasar otomotif. Ini yang harus kita ingat selalu. Langkah hisap, compression, power, and exhaust. Berdasarkan siklusnya, dibedakan menjadi dua. Satu, mesin 4 langkah, atau kita sering dengar dengan istilah 4 tak atau 4 stroke. Yang kedua, mesin 2 langkah yang sering kita lazimkan dengan ucapan 2 tak atau bahasa Inggrisnya 2 stroke. Ini berdasarkan siklusnya. Mesin 4 langkah, maksudnya itu satu siklus terdapat 4 kali langkah piston, 2 ke atas dan 2 ke bawah, sehingga dalam satu siklusnya tercapai dalam 2 putaran poros engkol. Untuk mesin 2 langkah sendiri, yaitu satu siklus terdapat 2 kali langkah piston, 1 ke atas dan 1 ke bawah, dicapai dalam 1 putaran poros engkol. Ini yang menjadi berbeda antara 4 tak dan 2 tak. Di 4 tak, 2 putaran poros engkol, di mesin 2 tak 1 putaran poros engkol. Selanjutnya ada istilah-istilah mesin. Ada TMA, ada TMB. TMA ini maksudnya titik mati atas atau TDC, biasa didengar dengan top dead center atau batas pergerakan piston paling atas. Kemudian ada istilah TMB, titik mati bawah, atau BDC, bottom dead center, atau batas menggerakkan piston paling bawah, dan ada L. L ini maksudnya langkah piston atau stroke. Langkah pergerakan piston dari TMA ke TMB atau sebaliknya. Inilah istilah-istilah mesin. Ada TDC, ada BDC, ada stroke. Top dead center, bottom dead center, and stroke. Oke, kita akan masuk di prinsip kerja mesin 4 langkah. Langkah hisap, yaitu piston bergerak dari TMA, titik mati atas, menuju ke TMB. Nah, ini langkah hisap. Saya ulangi. Jadi piston bergerak dari TMA ke TMB. Langkah yang selanjutnya ada langkah kompresi, yaitu piston dari TMB, dari titik mati atas, dari P4 dead center ke top dead center atau TMA. Ini disebut dengan langkah kompresi. Langkah yang ketiga adalah langkah usaha. Piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Yang keempat ada langkah buang atau pembersihan istilahnya, yaitu piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Inilah prinsip kerja mesin 4 langkah. Kita bahas satu-satu. Ada langkah hisap. 1. Pergerakan piston. Bergerak dari TMA ke TMB. Kita lihat tanda panah di sini. Piston bergerak turun dari TMA menuju ke TMB. Kondisi katup. Katup in terbuka. Kita lihat. Katup in menjorok ke dalam, istilahnya terbuka. Dan katup X tetap pada tempatnya atau tertutup. Proses yang terjadi, apa yang terjadi ketika langkah hisap? Yaitu kevakuman dalam ruang silinder mengakibatkan udara mengalir ke dalam silinder dan bercampur bensin dari karburator. Selanjutnya di langkah kompresi.
Kita amati pergerakan piston. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Kita lihat tanda panahnya. Kemudian kondisi katup. Katup in dan katup X tertutup. Nih, katup in dan katup X semuanya tertutup pada langkah kompresi. Dan proses yang terjadi, gas campuran bensin dan udara dikompresikan hingga mencapai tekanan dan suhu yang tinggi. Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, busi memercikan bunga api. Ini langkah kompresi. Selanjutnya langkah usaha, yaitu pergerakan piston. Pergerakan dari TMA ke TMB, tanda panahnya mengarah ke bawah, dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Yang kedua, kondisi katup. Pada kondisi katup, katup in dan katup X tertutup. Valve in and valve X semuanya tertutup. Yang ketiga, pada langkah usaha ini, proses yang terjadi, gerak bolak-balik piston akan diteruskan oleh batang penghubung atau stang seher, connecting rod, ke poros engkol atau ke crankshaft, diubah menjadi gerak putar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Ini langkah usaha. Selanjutnya pada langkah buang, pergerakan piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. 2. Kondisi katup. Katup in tertutup dan katup X terbuka. Ini jadi different, sangat berbeda. Di sini katup X-nya terbuka atau menjorok ke dalam. 3. Proses yang terjadi apa? Gas bekas didorong piston keluar melalui saluran buang dan muffler menuju ke udara luar. Baik, sekarang kita ke prinsip kerja mesin 2 langkah. Proses kerja mesin hanya diselesaikan dalam satu putaran engkol, sehingga setiap satu gerakan piston melakukan 2 proses kerja. Kita lihat animasi gambarnya. Pada langkah hisap, pertama langkah hisap dan kompresi. Setengah putaran pertama atau 180 derajat, piston bergerak dari TMB ke TMA. Di atas piston terjadi langkah kompresi, di bawah piston terjadi langkah hisap atau pengisian ruang engkol. Kita lihat. Kemudian di langkah usaha dan buang, setengah putaran kedua atau 360 derajat, piston bergerak dari TMA ke TMB. Di atas piston terjadi langkah usaha dan buang, di bawah piston terjadi langkah bilas. Sekarang kita di penutup. Kita akan melihat perbandingan mesin 4 langkah dan 2 langkah. Keunggulan dari mesin 4 langkah yaitu hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, karena kerugian gas baru yang terbuang bersama gas buang sangat kecil, dan sistem pembakarannya lebih sempurna. Yang kedua, sistem pelumasannya lebih sempurna. Yang ketiga, daya tahan mesin pada jarak jauh menjadi lebih baik. Jangka waktu overhaulnya lebih lama. Hemat pemakaian minyak pelumas. Engine brake-nya lebih besar. Kerugiannya apa? Konstruksinya lebih rumit. Akselerasinya menjadi lambat. Di mesin 2 langkah, keunggulannya konstruksinya lebih sederhana, akselerasinya sangat cepat. Kemudian kekurangannya apa? Sistem pembuangan kurang sempurna. Motor bekerja tidak teratur pada putaran rendah. Pelumasan relatif kurang sempurna. Yang kemudian jadwal perawatannya lebih singkat. Terima kasih untuk pembelajaran mesin 4 langkah dan 2 langkah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Tetap jaga kesehatan dan jaga selalu waktu berjamaah. Semoga kita sukses selalu. Dari saya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.